Tony langsung tahu, Xiao Tao yang tergeletak di pojok ini sangat berharga. Tapi dia malah menghabiskan banyak uang, membeli barang palsu di depan meja si penjual. Demi tidak menimbulkan kecurigaan, dia minta pemilik kios menghadiahkan Xiao Tao di sampingnya. Para pemilik toko barang antik yang melihat pun, langsung menasihati Tony. Barang di kios ini semuanya palsu. Tanpa mereka tahu, Tony sengaja beli barang palsu untuk mengelabui. Saat semua orang menertawakannya tertipu, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul. Langsung menawar Xiao Tao di tangannya dengan harga tinggi. Kerumunan yang melihat pun terkejut. Ternyata Tony adalah murid dari seorang master barang antik. Dan dia memiliki kemampuan mata dewa untuk identifikasi barang. Kali ini dia turun gunung untuk mencari tunangannya dan menepati janji pernikahan. Tak disangka malah bertemu dengan kakak iparnya di toko barang antik. Dia mengeluarkan benda kenangan dan bertanya. Baru tahu ternyata tunangannya adalah kakak iparnya sendiri. Tapi Tony tidak mengungkapkan rahasia giok itu. Kakak iparnya yang tahu dia sudah selesai belajar, memintanya untuk bantu di toko. Namun murid toko merasa tidak senang, menganggap menyerahkan urusan barang antik ke orang luar itu konyol. Melihat banyak orang meragukannya, Tony pun mengusulkan untuk adu kemampuan. Kakak iparnya langsung memberikan tantangan, meminta mereka masing-masing memilih satu barang. Siapa yang pilihannya lebih berharga akan menang. Tony dengan rendah hati mempersilakan murid memilih dulu, agar nanti tidak merasa tidak puas. Mendengar itu, murid langsung merasa bangga, karena dia tahu semua barang di toko luar kepala. Dia pun segera memilih barang yang disebut sebagai harta oleh gurunya. Saat dia yakin Tony tidak akan menemukan yang lebih bagus, tak disangka, Tony justru memilih sempoa di samping. Sampai akhirnya kakak iparnya umumkan Tony menang. Baru semua sadar, sempoa itu ternyata adalah barang antik paling berharga di toko. Kakak iparnya pun kagum dengan mata tajam Tony. Langsung menawarinya gaji bulanan 100.000 untuk bantu di toko. Saat itu juga, Tony merasa toko tampak sepi. Lalu bertanya alasannya. Kakak iparnya mengira karena 2 insiden identifikasi bulan lalu. Tapi Tony langsung menyanggah. Kalau cuma insiden biasa, tak mungkin bahkan tidak ada satupun pelanggan yang bertanya harga. Pasti ada yang sengaja menjebak di baliknya. Setelah mereka keluar untuk cek situasi, kakak iparnya langsung sadar. Ternyata ulah toko saingan. Karena anak pemilik toko sebelah mengincar ranjang antik naga dan phoenix miliknya. Tapi dia tidak pernah mau menjualnya. Mendengar itu, Tony bilang dia punya cara untuk membalikan keadaan. Tapi kakak iparnya khawatir dia cari masalah. Lalu menyuruhnya untuk jangan gegabah. Kemudian minta dia memilih hadiah ulang tahun dulu. Tony pun pergi ke pasar barang antik untuk mencari harta karun. Begitu sampai langsung ditarik pedagang. Mengaku punya tang sancai yang baru digali. Tony langsung tahu, tang sancai asli harganya jutaan. Tidak mungkin diletakkan sembarangan di pinggir jalan. Dia pun langsung pergi. Tiba-tiba, penjual di kios sebelah dengan ramah menawarkan barang palsunya. Justru membuat Tony tertarik. Dia lalu sengaja bertanya tentang barang palsu yang ditawarkan. Beberapa penjual lain juga ikut datang. Tony pun pura-pura menawar harga. Dari 9.000 ditawar jadi 2.000. Penjual merasa untung besar. Langsung menjual semua barangnya ke Tony. Saat Tony hendak pergi, seorang wanita cantik muncul. Langsung menawar 30.000 untuk Xiao Tao di tangannya. Kerumunan langsung mengira wanita itu gila. Bahkan penjual juga bilang, Xiao Tao itu cuma dari lilin batu dan kaca. Tapi Tony tetap tenang berkata, Xiao Tao ini dari batu permata berkualitas tinggi. Kerajinannya luar biasa. Kalau dipasangkan dengan dudukan giok yang cocok, dan dijual sebagai satu set, nilainya minimal 100.000.